Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dalam video pembelajaran tajwid. Pada materi pertama, kita akan membahas terkait dengan makhorijul huruf. Apa sih itu makhorijul huruf? Makhorijul huruf adalah bentuk jamak dari makhraj yang artinya tempat keluar. Jadi, kalau kita berbicara makhorijul huruf, artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Makhorijul huruf sendiri itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada al-halqi atau tenggorokan, yang kedua ada al-lisan atau lidah, yang ketiga ada asyafatain atau kedua bibir, yang keempat ada al-jauf atau rongga mulut, dan yang kelima ada al-khayshum atau pangkal hidung. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada al-halqi yang artinya tenggorokan. Huruf yang keluar dari tenggorokan atau al-halqi dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, pada pangkal tenggorokan. Dalam pangkal tenggorokan ada 2 huruf yang keluar, yakni hamzah atau a dan h. Yang kedua, pada tengah tenggorokan. Huruf yang keluar dari tengah tenggorokan ada 2, yakni ain atau a dan h. H yang bersih ya, H. Lalu yang ketiga ada ujung tenggorokan. Huruf yang keluar dari ujung tenggorokan dibagi menjadi 2, yakni gha atau ghain dan kha. Jadi mengucapkannya harus sempurna kha. Kita berlanjut ke makhorijul huruf jenis yang kedua, yakni al-lisan atau lidah. Huruf yang keluar dari al-lisan atau lidah dibagi lagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, ada pada pangkal lidah dihimpit ke langit-langit atas. Huruf yang keluar dari pangkal lidah yang dihimpit ke langit-langit atas ada 2, yakni qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Lalu yang kedua ada dari lidah yang mana keluarnya dari tengah lidah dihimpit ke langit-langit atas. Huruf yang keluar ini ada 3, yakni jim atau ja, shin atau sya, dan juga ya. Ya. Jadi ada 3, ja, sya, ya. Berikutnya, makhorijul huruf yang juga keluar dari lidah, yakni dari tepi lidah kanan atau kiri yang dihimpit oleh gusi kanan atau kiri. Ada 1 huruf, yakni dha. Bukan dha ya, tapi dha. Yang keempat, makhorijul huruf yang keluar dari lidah, dari tepi lidah dihimpit ke langit-langit atas. Hurufnya ada 3, yakni lam, nun, dan ro. Lam, nun, dan ro. Yang kelima, masih dari lidah, yang mana dari ujung lidah dihimpit ke gigi atas. Hurufnya ada 3, yakni po, ta, dan da atau dal. Po, ta, da, atau dal. Yang keenam, masih dari lidah, yakni dari ujung lidah dihimpit ke gigi atas sedikit renggang. Hurufnya ada 3,
yakni dho, ta, dan za. Dho, ta, dan za. Yang ketujuh, masih dari lidah, yakni dari ujung lidah dihimpit ke gigi bawah sedikit renggang. Hurufnya ada 3, yakni short atau sho, za, ta atau sin. Short atau sho, za, sa atau sin. Kita berlanjut ke makharijul huruf yang ketiga, yakni asyafatain atau yang dikenal dengan 2 bibir. Huruf yang keluar dari asyafatain atau kedua bibir dibagi lagi menjadi 2 bagian, yakni makharijul huruf asyafatain yang keluar dari bibir bawah yang dihimpit sedikit renggang ke gigi atas. Ini hanya ada 1 huruf, yakni huruf fa. Huruf fa. Lalu yang kedua, makharijul huruf yang keluar dari asyafatain atau kedua bibir yang keluar dari 2 bibir mengatup. Yakni ada huruf ba dan mim. Ba dan mim. Jadi kedua bibirnya mengatup. Namun di sini juga ada pengecualian. Ada juga keluar dari 2 bibir, tapi agak sedikit renggang, yakni huruf wa. Wa atau waw. Kita berlanjut ke makharijul huruf dengan bagian keempat yang disebut dengan al-jawf atau rongga mulut. Al-jawf atau rongga mulut ini istimewa teman-teman. Karena al-jawf atau rongga mulut adalah huruf-huruf yang dibaca panjang 2 harokat atau yang kita kenal dengan huruf mat. Seperti alif, ya, dan waw. Yang mana ketika alif, ya, dan waw dijadikan harokat. Seperti contoh wa, wi, wu. Kan dibaca 2 harokat. Huruf tersebut keluarnya dari rongga mulut karena termasuk ke dalam hukum bacaan mat. Yang kelima, ada makharijul huruf yang keluar dari al-khayshum atau yang disebut dengan rongga hidung. Yang mana al-khayshum ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk huruf-huruf yang ditasydid, tanwin, dan juga nun mati. Jadi kalau ada huruf yang ditasydid, ditanwin, buat nun mati, maka dia termasuk ke dalam huruf al-khayshum. Seperti kalau kita contohkan dalam ikhfa hakiki, bacaan unzila, anta, semuanya keluar dari rongga hidung atau dari hidung. Yang kedua adalah huruf-huruf yang digunnahkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa huruf gunnah ada 2 macam, yakni mim dan nun yang ditasydidkan. Seperti contohnya inna, amma. Nah, itu adalah huruf-huruf yang digunakan. Lalu yang ketiga, yang juga keluar dari al-khayshum, itu ada huruf-huruf yang termasuk ke dalam bunyi mim mati. Ya, sebagaimana hukum mim mati kita kenal menjadi 3, yakni idhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Seluruh huruf-huruf itu, jika kita baca, maka keluarnya huruf atau makharijul hurufnya berasal dari al-khayshum atau pangkal hidung.
Nah, bagaimana teman-teman sudah mengerti kan tentang makhorijul huruf? Tetap semangat belajar ya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.